Halo, Shalom. Ketemu lagi di Fresh Talk. Maaf masih di jalan ini. Kita hari ini agak molor ya karena ada keperluan saya. Jadi ya mohon maaf. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu Alfeus. Alfeus teman SD saya, teman pelayanan juga sampai sekarang. Saya percaya kesaksian dari Alfeus nanti juga bisa menjadi berkat karena hari ini adalah hari khusus kesaksian. Oke, sebentar saya keluar dulu. Oke, sebentar. Sambil nunggu Alfeus, saya panggil dulu mungkin ya. Oke, kita tunggu sebentar. Maaf saudara, karena molor. Oi. Oke, Alfeus sudah masuk. Bro, mungkin aplikasinya perlu diperbarui, bro. Gimana nih? Alfeus tidak dapat bergabung. Bentar ya. Oke. Woi, Shalom. Shalom bro, shalom. Shalom. Gimana kabar nih? Lama tak jumpa, Baik. bro. Baik. Suara jelas, suara. Suara jelas. Sorry molor ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi udah siap dari jam 12 sih. Sorry. Oke. Sebelum kita mulai, sebelum perkenalan juga, kita doa dulu ya. Siap. Oke. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur buat siang hari ini Bapak, Engkau pertemukan kami di Fresh Talk hari ini, dan biarlah apa yang kami bagikan, apa yang kami sharingkan, biarlah semuanya menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar, dan biarlah semuanya dapat menjadi berkat bagi semua yang melihat juga Tuhan. Kami percaya semuanya Engkau tuntun setiap kami, apa yang kami perkatakan, apa yang kami sharingkan, biarlah semuanya seturut dengan rancangan-Mu saja Bapak. Terima kasih buat semuanya, kami serahkan jam sharing kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke bro, perkenalan dulu bro. Oke, perkenalan ya. Ini Andoko ini teman lama saya, teman SD. Teman SD. Dulu dari kecil sekarang udah gede badannya juga ya. Saya berapa minggu kemarin diundang Handoko untuk masuk di Fresh Talk-nya dia. Dan baru Jumat ini ya, bisa. Oke, thank you. Oke. Ini mulainya 12:30, nggak apa-apa lah. Ini berarti sampai jam 1 kan? Sampai selesai. Wah, sampai selesai. Ya, paling saya nggak banyak juga ya, tapi perkenalan dulu, nama saya Alfeus gitu. Saya melayani juga di Gereja Tuhan Alpha Omega di bidang anak mudanya, Alpha Omega cabang Simongan. Juga dengan istri juga saya melayani juga di J2CC Church juga gitu. Jadi baru tahun ini juga belum lama saya
memiliki istri gitu ya. Happy wedding, bro. Ya, 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 ya. Gitu. Dan bisa dimulai? Oke. Oke. Ini kesaksian ya. Jadi Ya. banyak sih kesaksian dalam kehidupan saya. Saya sampai dimintain tolong Handoko itu, aduh yang mana ya gitu. Karena pertolongan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, wah banyak. Tapi saya milih ini aja satu dalam perjalanan eh, berusaha saya. Jadi sekarang saya itu bukan bekerja ikut suatu perusahaan atau ikut orang itu, tapi saya puji Tuhan, dipercayakan Tuhan saya berusaha sendiri atau bisa dibilang wira swasta ya belum besar-besar amat sih tapi itulah yang Tuhan percayakan saya tidak akan menganggap itu kecil gitu. Jadi mulai tahun 2017 tepatnya saya mulai usaha tadinya ikut suatu perusahaan tahun 2017 awal sekitar bulan-bulan Maret saya mulai suatu usaha tersebut. Tuhan izinkan tanggung jawab itu untuk saya. Jadi saya bergerak di bidang supplier tentang pengecetan dan ini pengecetan untuk konstruksi besi gitu, terus pengecetan di mobil. Jadi saya yang mensuplai bahan-bahan ya, Mas Handoko. Jadi di situ saya ketemu banyak sekali. Ya ini nggak jauh-jauh amat dari kerja saya yang sebelumnya gitu. Kerja saya gitu. Jadi saya banyak ketemu sekali, banyak sekali dengan tukang-tukang cat gitu di mebel, di bengkel pengecetan ulang mobil yang second-second gitu. Dan banyak lah yang membuat pagar-pagar juga gitu kan. Dan akhirnya di Oke. situ saya mulai berusaha dan awal usaha memang ya Tuhan sertai di situ memang Tuhan memberkati karena ini pun usaha saya nggak pernah kepikiran sebelumnya dan saya nggak pernah membayangkan dan saya belum pernah menginginkan usaha ini. Akhirnya saya jalan aja, jalan terus saya menjualkan barang-barang. Puji Tuhan ternyata laris juga istilah gampangnya bahasanya laris gitu. Tapi di awal 2018 itu udah masuk setahun lebih ada kesalahan saya juga jadi manajemen tentang keuangannya salah terus tentang ada kesalahan di customer yang sehingga tagihan itu tidak kebayar gitu. Akhirnya itu di tahun 2018 jadi selang 1 tahun lah kurang lebih 1 tahun lebih sedikit itu hmm, usaha saya terancam tutup. Waduh, kok dini banget aku mikir ya dari situ down sih, down gitu. Jadi aset ada yang saya jual seperti mobil gitu ya, pick up saya jual. Dan ini gimana? Berapa banyak juga sih yang customer nggak bayar ke saya gitu. Aduh ini gimana gitu. Down banget dan bingung. Uh, Akhirnya saya uh, berhenti dulu. Setelahnya istirahat dulu sambil memikirkan jalan keluarnya. Tapi sembari memikirkan jalan keluar banyak tanggung jawab saya seperti saya harus menyetok ulang ke customer saya barang-barang tersebut dan pembayaran saya ke supplier dan itu masih banyak tanggung jawab dan nggak bisa saya lepaskan. Wah di situ pikiran ini udah kayaknya buntu gitu. Saya rembuk ajak rembuk keluarga gitu. Saya ajak kakak saya gitu. Aduh, ya memang belum ada jalan keluarnya gitu. Sudah nggak ada yang membantu. Nah, dari situ saya merasa bertanggung jawab sendiri atas kejadian ini gitu. Dari situ saya
eh, harus memikirkan jalan keluarnya sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menutup usaha ini, menutup usaha ini. Beberapa bulan saya memang nggak berusaha, nggak kerja, tapi banyak customer saya yang telepon, Mas kok nggak dikirimi lagi, Mas kok nggak, Pak kok nggak, ini kok barangnya nggak ada lagi, gimana gini-gini. Ya saya jawab apa adanya, Bu, ini saya berhenti dulu, Pak, ini saya berhenti dulu gitu. Dan singkat cerita, eh, saya mau ikut kerja orang lagi gitu ya. Kan karena masih ada tanggung jawab di bank seperti cicilan gitu kan, jadi saya harus bekerja dong. Saya harus berjalan terus untuk saya bisa ngangsur itu kayak cicilan mobil, motor gitu kan. Jadi saya harus berjalan terus, harus bekerja. Singkat cerita saya hubungi teman-teman saya yang dulu saya mau ikut orang, tetapi di situ luar biasanya begini, selang 1 bulan lebih, hampir 2 bulan itu saya benar-benar nggak ada pemasukan. Tapi luar biasanya gini, eh, kakak saya datang yang tadi saya ajak rembuk, katanya nggak, aduh nggak ada jalan dah, ada bisa bantu dah atau nggak apa. kakak saya kakak saya datang dan dia menawarkan suatu jalan gitu ya, untuk saya bisa jalan lagi gitu, istilahnya tambahan modal walaupun itu nggak besar. Ya. Di situ keajaibannya, ada tambahan modal walaupun itu nggak besar, dan memang nggak langsung dikasihkan gitu tambahan modal, istilahnya nah kamu harus mencicil lagi gitu. Tapi saya pikir, saya berdoa, dan oke lah Tuhan, kalau Tuhan yang mengizinkan usaha ini ya pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan menyertai, dan Tuhan yang memberi kekuatan. Saya cuma berdoa seperti itu. Dan akhirnya benar, mujizat itu terjadi. Saya bisa jalan lagi dengan pelan-pelan. Akhirnya sekarang malah bisa kencang gitu, bukan jalan lagi lari gitu. Oh Istilahnya, iya. oh, ya istilahnya sudah jalan lagi dengan, oh ya kok bisa bangkit lagi, padahal dengan tambahan cuman modal segini. Saya pikir tadinya kan, wah harus ada uang sekian banyak ini, eh, baru bisa jalan lagi. Tapi ini ditawarkan tidak seperti yang saya pikirkan yang gede tadi, tapi bahkan separohnya, oh bisa jalan juga. Ya gitu kesaksian saya. Jadi kemurahan Tuhan bener, bukan karena kuat saya, bukan karena apa ya, pintar dan hebat saya itu gitu gitu. Dan sampai sekarang usahanya masih tetap berjalan, dan puji Tuhan, untuk kehidupan saya gitu. Gitu Oke, kan. berarti intinya dalam masalah apapun, jika Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan buka jalan gitu ya. Iya, pasti itu. Lawang iklan aja pasti ada jalan. Masa Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan, kan lucu juga. Iya, iya. Bukan hanya kasih jalan, tapi yang saya rasakan dia kasih kekuatan, dia kasihkan sukacita, penghiburan gitu. Jadi semangat lagi nih istilahnya gitu. Semangat lagi ya. Oh, Nah, berarti saat dalam keadaan apapun, kalau kita masih bergantung dengan Tuhan, pasti Tuhan tuh bukan hanya kasih jalan, tapi kasih sesuatu untuk kita lebih lagi, untuk kita apa ya, mempunyai gelora atau semangat, eh, power yang lebih lagi, mungkin itu ya yang dirasakan gitu ya. ya yang saya rasakan seperti ada semangat lagi gitu, ada eh, sesuatu penghiburan lah, istilahnya sukacita yang membuat ngeh lagi untuk kita berjalan lagi gitu. Jalan lagi ya.
gitu. Itu Oke, keren nih, plus-plusnya keren. gitu. Gitu. Nah, ini poin yang pengen disampaikan apa nih buat teman-teman nih? Eh, poin yang mau saya sampaikan buat teman-teman, Tuhan itu sumber. Sumber. Artinya sumber itu tidak akan pernah habis. Yang sudah saya rasakan aja, sumber kasih. Tadi yang saya saksikan, dia tidak pernah melihat kesalahan, dosa kita. Luar biasanya yang membuat saya sering kali nangis, itu kenapa tuh Tuhan aku membuat kesalahan tapi kok masih mbok tolong, masih Tuhan tuh setia, masih Tuhan baik. Itu Tuhan sumber kasih. Yang pertama itu, yang kedua dia sumber kekuatan saya, kekuatan gitu, bukan dari suplemen atau vitamin gitu, tapi kekuatan secara uh, supranatural atau Spiritual. uh, ya kekuatan yang dari dalam lah istilahnya. Di saat contoh kecil aja, di saat saya malas gitu, di saat saya ngantuk atau malas-malasan untuk bekerja, saya di jalan itu kalau nyetir atau naik motor gitu kan sambil memuji-muji Tuhan itu dalam hati semangat itu timbul, kekuatan itu Hmm, nyata. Akhirnya saya bangkit lagi. Nah, itu intinya Tuhan itu sumber seperti yang saya super ya. saksikan tadi, sumber kasih yang saya rasakan dan kekuatan gitu kan. Oke, berarti dari yang disampaikan barusan ini, aku nangkepnya seperti ini, Bro. Iya, Oke, Tuhan sumber. Tapi kalau kita tidak terhubung dengan sumber tersebut, ya percuma saja. Kita iya, tidak akan dapat sesuatu yang mengalir dari sumber ke hidup kita. Nah, tadi aku dengar tadi dengan memuji Tuhan, ada semangat baru lagi. Oh, berarti minimal kita harus eh, connect ya, terkonek iya, seperti layak baterai handphone itu yang sudah mulai low saat kita charge dan itu nyolok ke listrik, itu seperti aliran listrik itu mengalir ke HP itu tersebut ya. Jadi iya, betul. dimanapun masalahnya, kita harus ingat, kita harus terkonek atau terhubung dengan sumber tadi. Ya caranya banyak lah, dengan kita, Iya, dengan kita uh, memuji Tuhan atau kita berdoa, banyak ya. Cuma iya. intinya itu ya. Ya, ya betul kan. Kita memang harus terhubung. Kalau apa namanya handphone nggak terhubung ke WiFi atau nggak terhubung ke paket data, ya nggak ada gunanya. Kalau di Iya. firman ranting nggak terhubung dengan batang-batangnya aja nggak ada buah gitu. Ya seperti itu. Selama kita nggak terhubung, kita nggak akan merasakan apa itu sumber yang benar-benar sumber. Iya. Ya, Gitu. kalau dipikir sih benar juga ya. Tuhan itu bukan hanya sumber berkat, bukan hanya sumber kasih, tapi sumber segalanya ya. Iya betul, Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau kita cari di dalam Tuhan, ada semua. Minimal kita cari di betul. Alkitab lah, cari di firman Tuhan, pasti semuanya tuh ada gitu kan. Amin. Betul, betul, betul. Di Alkitab itu ya sumber juga, firman itu sumber dari segala yang kita jalani hari-hari ini. Gitu. Jadi intinya juga jangan sampai kita tidak terhubung atau terlepas dari sumber Ya, tersebut. betul. Entah itu mau kita cara dengan menyembah Tuhan, cara kita berdoa, atau Iya, cara kita dalam berpuasa, ya apa aja. Yang penting kita tetap terhubung atau terkonek dengan sumber itu sendiri. betul kan, betul. Kita harus terhubung. Karena kalau nggak terhubung kan lucu juga gitu kan. Nanti jadinya, wah ini dari siapa nih berkat, ini dari siapa nih kekuatan gitu. Sombong nanti jadinya. Oke bro, bro seperti ini bro. Tadi kan kamu sempat ngomong, aku sempat
males atau drop atau down dalam keadaan yang mungkin menimpa kita ya. Tips apa sih yang Bro bisa kasih ke teman-teman nih saat mengalami situasi dan kondisi yang dikatakan down atau drop? Apa sih tipsnya? Bisa dibagiin enggak ke teman-teman? Kalau saya sih punya tips tentang yang namanya, kalau saya pribadi ya, ketika down atau drop itu, saya punya tips, ingat aja tanggung jawab. Bukan secara tanda kutip itu tanggung jawab itu berlaku untuk kita-kita yang cari uang atau pekerja. Enggak, ini untuk semuanya. Ketika kita drop, kita nggak semangat itu ya manusiawi gitu. Ketika bangun jam 5 aja males-malesan, 5 menit lagi tidur, 10 menit lagi tidur. Nanti tahu-tahu setengah 6 bangunnya gitu. Tapi kalau kita ingat tanggung jawab, jadi kalau yang sekolah ingat tanggung jawab, aku sudah dikasih tanggung jawab oleh orang tua untuk saya sekolah, ya saya kerjakan dengan baik tugas-tugas. Bekerja ya seperti itu, tanggung jawab untuk keluarga atau yang belum keluarga ya tanggung jawab dirimu sendiri terhadap Tuhan. Nah, semua kan yang ngasih Tuhan gitu, kecil besar atau sedang semua Tuhan. Ya, jadi tipsnya ya ingat tanggung jawab, bahwa semua yang memberi itu Tuhan. Jadi itu tanggung jawabmu terhadap Tuhan. Oke, keren nih. Karena jawaban seperti ini jarang didapat ya. Tanggung jawab, tapi tanggung jawabnya bukan kepada manusia, bukan kepada diri sendiri. Tanggung jawab pada Tuhan. Gitu ya. Iya gitu. Jadi biar semangat lagi gitu. Buat teman-teman yang mau tanya silahkan diketik dulu sambil kita ngobrol-ngobrol nih sama Kak Alfius nih. Saya percaya dapat jadi berkat buat kita semua. Oke, jadi hal sekarang itu memang dunia keuangan memang lagi naik turun ya bro ya, apalagi dengan dampak pandemi ini ya bro ya. Iya. Pasti bukan hanya hal keuangan aja, bisnis dan lain-lain pasti mengalami dampak ya. Tapi dari kesaksianmu ini kita bisa belajar saat kita terkonek atau terhubung dengan sumber yang benar. Kita nggak perlu takut, pasti ada jalan. Pasti dia menyertai kita. Pasti dia juga memberikan sesuatu untuk kita dapat melangkah gitu ya. Yeah. Dan yang mengambil langkah itu bukan Tuhan. Kadang orang salah nih, karena doanya Tuhan selesaikan masalahku. Kan Tuhan nggak menyelesaikan setiap masalah kita, tapi Tuhan memberikan jalan untuk kita yang bertanggung jawab tadi, ya kan, bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap apa yang emang harus kita lalui, gitu ya bro ya. Iya betul kan. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi bro? Tentang apa nih? Apa aja? Apa ya? Ya apa nih, tentang apa? Coba kamu tanya tentang apa aja saya sampaikan. Oke, Natal nih, Natal gimana Natal menurutmu nih, Natal? Natal, aduh kondisinya masih pandemi ini ya, kita belum tahu juga. Keputusan kan kita ikut pemerintah, jadi peraturan itu berubah sewaktu-waktu. Ya kita berharap aja Natal yang penting minimal bisa kumpul sama keluarga gitu, bersyukur aja gitu. Oke, berarti Natal juga minimal kita bisa kumpul dengan keluarga gitu ya. Karena dari lingkup kecil itu memang sangat penting dari hal keluarga. Dari hal keluarga juga bisa membuat kita belajar banyak ya. Nggak usah jauh-jauh lah dari keluarga sendiri. Iya, betul. Apalagi udah nganten baru nih. Iya. Sudah itu belum? Lebih lamaan dirimu ya.
Isi belum? Ya kelihatannya sudah bro ini, tapi belum, Kelihatannya. ya Belum tes. eh, belum USG lagi lah. Nanti kalau udah Oh, USG baru saya bisa ngomong. iya. Gitu Bapak bro. Men yang terbaik loh. Kata-kata orang Amin. Semarang ini pokoknya. Ya pokoknya ya kan. Oh, bukan Bapak Men. Orang Semarang ya. Oke. Oke bro, sibuk apa nih? Sibuk apa nih? Ya tetap sibuk apa namanya bekerja, dan sekarang kan udah nggak sendiri lagi jadi sibuk ngurusin istri dan Oh, harus ngurusin karena juga udah pindah rumah jadi satu dengan oh, istri ya, gitu. iya, iya bro. Mantap, mantap, mantap bro. Iya. Untuk gereja sendiri sudah offline ragawi atau masih online? Offline juga ada beberapa yang ada beberapa minggu yang harus online. Oh gitu. Oke, oke, oke. Sekarang pelayanan ke Paramount, bro. Iya, kebetulan ini Hmm. masih di Paramount. Jadi mohon Oh, maaf memang mundur tadi. Jadi kesaksian juga sedikit. Sebenarnya sudah ada sih di videoku yang kenapa ada fresh talk Lubi itu. Tapi iya. kesaksian dikit. Juga aku memulai ini bukan karena aku ada sesuatu yang besar, enggak sih. Karena Tuhan ajarkan sesuatu yang kecil kalau kamu lakukan seperti untuk Tuhan, hasilnya enggak usah dikatakan lah, enggak usah dilihat lah. Nanti kan Tuhan yang kasih hasil kan. Tapi intinya tuh apapun yang kamu punya, meskipun itu kecil, sekecil apapun, kalau kamu lakukan itu untuk Tuhan, pasti hasilnya lebih dari ekspektasi kita. Saya enggak punya ekspektasi untuk Hmm. membuat fresh talk ini sih. Cuma Tuhan ajarkan bagikan sesuatu yang bisa memberkati lewat ini kan, lewat online. Apalagi sekarang kan offline atau ketemu orang kan juga kita juga harus dari kitanya juga harus hati-hati juga kan. Bukannya kita beriman kita dalam nama Tuhan Yesus, oh, enggak juga, kita juga harus berhikmat gitu. Iya, Itu iya. uh, salah satu pegangan juga sih, karena juga di masa pandemi gini kan juga arah hidup orang sekarang kan berubah, pola hidup juga berubah. Nah, disitulah perlunya kita membagikan sharing-sharing berkat ini biar mereka-mereka itu tidak lepas connect dari sumbernya tadi loh. Ya, betul. Minimal itu Ya, sih bro. betul sih. Semoga ini juga walaupun kecil bisa jadi berkat gitu. Walaupun sederhana seperti yang kamu omongkan itu bisa jadi kekuatan yang mendengar. Minimal Mm-mm. mereka bisa dapat sesuatu yang baru walaupun sedikit lah. Kita nggak harus Amin, muluk-muluk pasti dapat. seperti video, kita nggak harus muluk-muluk gitu. Nggak harus kayak Nah, dulu gitu. iya. Saya pikir sih dulu kan memang sebelumnya saya sudah dikasih hati untuk membuat ini ya. Cuma memang mungkin dari pikiran itu lah apa sih buat seperti ini tuh menghabiskan kuota, menghabiskan waktu dan mungkin nggak efektif ya kalau secara pikiran manusia. Tapi selang waktu beda 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 pemikiran juga. Akhirnya Tuhan bukakan dan tidak terkonsep, tidak terpikirkan seperti apa, tahu-tahu jadi aja. Ya, ya Tuhan lah. Saya percaya Tuhan turut bekerja lah dalam segala sesuatu kan untuk Ya, mendatangkan betul. keberkatan. Sip lah pokoknya, semangat terus. Kan. Oke bro, ada yang mau ditambahkan lagi bro buat teman-teman? Ya cukup tadi aja, next kalau saya boleh diundang lagi ada lagi lah pokoknya. Pastilah, Ya. pastilah. Kapan nganu ya, join sama istri ya. Jadi kalian Oke, berdua oke. gini,
aku nanti undang gitu. Ya sharing lah soal pernikahan gitu ya. Oke. Oke, siap. Siapan. Thank you. Oke, gitu ya. Untuk closing, anu ya. Untuk closing, tolong doa ya. Oke. Yuk kita Oke. berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Ini masih bisa sampai hari ini. Itu semua karena kekuatan dan itu semua karena kasih-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Mengucap syukur buat acara Fresh Talk juga Tuhan. Ini kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan hikmat untuk Handoko bisa mengolah ini supaya bisa menjadi saluran berkat kekuatan bagi setiap orang yang melihat dan mendengarnya Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami ke depan dan Fresh Talk ini ke depannya nanti dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang pengacara dan ikut campur tangan di dalamnya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mau meneruskan aktivitas kami mau lanjut bekerja, kiranya Tuhan yang menyertai pada hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you bro ya. Thank you. Tuhan berkati ya. Oke, dah. God bless. God bless. Oke, demikian Fresh Talk hari ini. Saya percaya semuanya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan apa yang dibagikan biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan saja. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.